Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustiandari, saya dari kelas 11B. Sini saya akan mempresentasikan. Yang pertama, simple present tense. Simple present tense adalah jenis tense yang digunakan untuk berbicara mengenai tindakan atau peristiwa yang berulang kali atau permanen. Pernyataan atau suatu hal yang selalu benar. Simple present merupakan jenis tense yang paling umum dijumpai ketika kita membaca sebuah teks bahasa Inggris. Rumusnya yang positif, S plus to be, I'm, is, are plus adjective atau adverb. Negatif, subject plus to be, am, is, are plus not plus adverb. Interrogative, to be, am, is, are plus s plus adjective plus adverb. Contoh kalimat: She goes to school. She does go to school. Does she go to school? Simple past tense. Bentuk past tense digunakan untuk menunjukkan kegiatan di masa lampau. Simple past tense sendiri adalah bentuk sederhana untuk menunjukkan kejadian di masa lampau. Rumusnya positif, subject plus to be plus noun atau adjective atau adverb. Negatif, subject plus to be plus not plus noun atau adjective atau adverb. Interrogatif, to be plus subject plus noun atau adjective atau adverb. Contoh kalimat: She was a teacher 5 years ago. They were not at the theater last month. Were you sick during history class yesterday? Yang ketiga, simple future tense. Future tense adalah sebuah bentuk kata kerja yang mengungkapkan tindakan atau keadaan di masa depan. Simple future tense umumnya menyatakan apa yang belum terjadi dan akan terjadi kemudian. Rumusnya S plus will plus infinite verb 1 plus O. Negatif, subject atau S plus will plus not plus infinitive verb 1 plus O. Interrogatif, will plus S plus infinitive verb 1 plus O. Contoh kalimat: I will go to school. Rose will not write a letter. Will you come to the party? Yang keempat, present continuous tense. Present continuous tense merupakan bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu sekarang atau present. Bentuk ini menunjukkan bahwa aksi tersebut terjadi sebelum, selama, dan berlanjut setelah waktu atau aksi lainnya. Rumus: bentuk positifnya subject plus be, am, is, are plus verb ing. Bentuk negatif subject plus be, am, is, are plus not plus verb ing. Bentuk interrogatif be, am, is, are plus subject plus verb ing. Yang kelima, past continuous tense adalah suatu bentuk kalimat yang memberi penjelasan berkaitan dengan kejadian peristiwa untuk rentan waktu tertentu yang sudah terjadi di masa lampau. Dalam pengertian beberapa lama waktu ini berlalu, itu tidak menjadi masalah sehingga tidak terlalu sering diucapkan. Contohnya, saya sedang melakukan aktivitas B kemarin. Rumusnya untuk kalimat positif, subject plus be, was, were, plus verb 1 plus ing.
Kalimat negatif, subjek, be, was, were, plus not verb 1 plus ing. Kalimat tanya, be, was, were, plus subject plus verb 1 plus ing. Yang keenam, future continuous tense adalah suatu bentuk tense dalam bahasa Inggris yang biasanya disebut juga dengan future progressive tense. Penggunaan tense ini menunjukkan bahwa suatu kejadian akan terjadi di masa depan dan terus berlanjut untuk beberapa waktu. Hal yang penting untuk diingat adalah bahwa suatu kejadian yang digambarkan dengan tense ini memiliki durasi waktu. Rumus kalimat positif. Rumus yang digunakan dalam kalimat future continuous tense adalah subject plus will atau shall plus be plus verb ing. Penggunaan will digunakan untuk objek seperti I, you, they, we, he, she, it. Sedangkan penggunaan shall digunakan untuk objek I dan we. Contoh kalimat, Michael will be running in a marathon race this Sunday morning. Rumus kalimat negatif. Selain kalimat positif, ada juga kalimat negatif yang digunakan dalam kalimat future continuous tense. Pembedanya hanyalah tambahan not atau tidak setelah will atau shall. Contoh kalimat, I will not be staying with my sister for a week. Rumus kalimat interrogatif. Will plus subject plus be plus verb ing plus complement. Jika dalam kalimat pernyataan will dan shall diletakkan setelah objek, dalam kalimat tanya, will dan shall diletakkan di paling depan. Contoh kalimatnya adalah, Will Sonny and Ryan be watching Michael race this Sunday evening? Baik, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.